Selamat pagi, salam sehat semua. Pagi ini tim PPK SMK Negeri 1 Tamiang Layang akan mengadakan live streaming penyuluhan pandemi COVID-19 dan cara perlindungan diri terhadap penyebaran virus corona bekerjasama dengan Puskesmas Dusun Timur yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Nanti setelah live streaming akan ada kuis berhadiah yang soalnya nanti akan dikirim lewat WA grup sekolah dan akan dijawab oleh siswa SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Nanti juga akan tersedia hadiah menarik yang akan diberikan untuk pemenang kuis berhadiah ini. Untuk itu kami persilahkan untuk siswa SMK Negeri 1 Tamiang Layang untuk menyaksikan video atau live streaming yang akan disampaikan oleh tim dari Puskesmas Dusun Timur. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Ariati Palanungkai Hawini, bisa dipanggil Ibu Ari. Saya dari UPTD Puskesmas Tamiang Layang, bagian promosi kesehatan. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah menyaksikan pada saat ini, dan terima kasih karena saya diundang dan diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 ini. Baik, adik-adik sekalian, di sini yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama itu adalah pengertian dari coronavirus 19 ini, kemudian bagaimana proses penyebaran, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana diagnosis, kemudian komplikasi yang bisa muncul, dan pengobatan serta pencegahan, terutama untuk adik-adik sekalian. Ya, terima kasih. Nah, perlu diketahui, virus corona ini pertama kali itu ditemukan di Wuhan. Jadi Wuhan melaporkan itu pada pada Desember 2019, di mana itu terjadi di sana. Nah, kemudian itu masuk ke Indonesia dan terjadi di Indonesia mulai Maret 2020. Nah, jadi sejak itu diumumkan bahwa virus corona ini menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya COVID-19 ini? Jadi COVID-19 itu adalah coronavirus disease 2019 yang disebabkan oleh virus. Jadi penyakit ini sangat menular, jadi disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau dengan kepanjangan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, jadi itu arti dari coronavirus ini sendiri. Kemudian bagaimana coronavirus ini atau COVID-19 ini bisa menyebar? Nah, perlu diketahui, jadi penularan COVID-19 ini dia menular melalui droplet. Jadi ada percikan liur dari si penderita ke orang lain yang berada di sekitarnya. Misalnya, kita tidak menggunakan masker, kemudian dia ada batuk atau bersin dalam jarak 1 meter, karena percikan ludah ini atau percikan liur ini dia bisa sampai 1 meter kena orang yang di dekatnya. Jadi penyebarannya begitu cepat, makanya setiap orang itu dianjurkan untuk memakai masker. Kalau kita misalnya berdekatan dengan orang yang terkena virus corona ini, kemudian kita terkena percikan liur atau ludah dari si penderita, biasanya setelah terpapar itu 5-6 hari bisa saja muncul gejala, bahkan bisa sampai 14 hari. Nah, ini dinamakan dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa penyebaran virus, masa perjalanan virus ini sendiri di dalam tubuh kita. Jadi makanya orang yang misalnya ada bepergian atau berdekatan dengan orang yang corona itu dianjurkan untuk isolasi mandiri 14 hari. Karena itulah masa perjalanan si virus ini. Nah, setiap orang juga bisa muncul gejala, ada yang tidak muncul gejala. Nah, tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Jadi misalnya ada gejala yang sering muncul, itu adalah yang pertama adalah demam. Bisa demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian bisa batuk, pilek, nyeri tenggorokan,
bahkan ada yang diare, kemudian bisa juga ada yang sesak napas. Nah, jadi banyak macam dari gejala ini. Jadi ada yang tidak bergejala dan ada yang bergejala. Nah, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Nah, kemudian bagaimana bisa tahu orang ini ternyata mengidap atau menderita dari virus corona? Nah, kita tahu itu ada pemeriksaan. Biasanya kalau untuk screening, untuk tes awal itu bisa dilakukan dengan rapid test. Cuman untuk hasil rapid test ini yang keluar adalah dalam bentuk reaktif dan non-reaktif. Jadi daya tahan tubuh dilihat apakah ada antibodi kita, misalnya ada sesuatu, misalnya ada virus atau apa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang terlihat di situ. Jadi bisa saja reaktif. Tetapi ini tidak bisa untuk memastikan atau mendiagnosis bahwa oh ini pasiennya terkena corona. Jadi dilakukanlah, mungkin adik-adik sekalian sering mendengar dilakukan swab atau dari televisi sering mendengar swab. Nah, jadi untuk swab ini adalah cara pengambilan sampel. Jadi ada bentuknya seperti lidi panjang, ada kapasnya, itu dimasukkan ke hidung, kemudian diambil sampel, dimasukkan ke dalam, diambil sampel, kemudian ke tenggorokan juga. Nah, jadi ini nanti yang akan diperiksa di PCR, kemudian keluarlah hasil apakah orang ini sudah konfirmasi positif corona atau tidak. Nah, jadi itu untuk kita ketahui bersama cara pemeriksaan corona selama ini. Nah, kemudian untuk penderita ini yang paling beresiko itu adalah usia lansia. Jadi kalau sudah misalnya usianya 50 tahun ke atas, nah kemudian untuk ibu hamil, untuk anak-anak, bayi itu sangat beresiko. Nah, kenapa beresiko? Karena daya tahan tubuhnya mulai menurun kalau untuk lansia. Kemudian juga banyak penyakit penyerta, misalnya ada penyakit jantung, penyakit ginjal. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau misalnya dia sudah sakit, badannya tidak sehat, ketika dia terkena virus corona, nah ini yang akan menyebabkan semakin parah, semakin memperburuk keadaan kesehatannya. Nah, makanya beresiko. Nah, bisa juga berakibat fatal, menjadi kematian. Nah, kenapa? Karena parahnya sudah ada penyakit duluan. Nah, itu untuk komplikasi dari penyakit corona ini. Jadi sangat dianjurkan sekali, misalnya adik-adik punya keluarga, ada orang tua yang sudah lansia atau ada kakek neneknya atau ada yang sudah punya penyakit bawaan, tetap diam di dalam rumah. Kalau tidak ada kepentingan mendesak, kita tidak perlu keluar rumah. Tetap di rumah untuk menghindari dari tertular virus corona ini karena penularannya sangat cepat. Nah, kemudian juga penularannya ini tadi selain dari droplet, dari percikan atau percikan liur, dia bisa juga dari sentuhan. Nah, makanya kita tidak boleh salaman. Karena apa? Misalnya seorang penderita, ketika dia muncrat air liurnya, itu bisa mengenai mana saja. Misalnya kena tangan, kena meja, atau barang-barang yang sering disentuh. Ketika kita menyentuh barang tersebut, atau kita menyentuh tangan si penderita, kita bisa saja membawa virus corona ini ke tubuh kita sendiri. Makanya dianjurkan kita juga perlu melakukan disinfektan. Jadi disinfektan ini kita membersihkan alat-alat yang sering kita pegang, misalnya seperti pulpen atau meja, kursi yang sering kita sentuh, itu perlu kita disinfektan. Jadi disinfektan ini seperti ini. Misalnya kita bisa pakai cairan, misalnya seperti cairan pemutih, boleh merek apa saja. Yang penting dia adalah klorin, kita campurkan dengan air, dilarutkan. Misalnya kayak gagang pintu kan sering kita sentuh, boleh kita semprotkan di situ. Kemudian kita semprot di meja. Nah, diamkan selama 15 menit, baru kita lap pakai handuk yang bersih, kita bersihkan. Nah, itu untuk membunuh takutnya ada virus yang lengket di situ. Nah, makanya perlu dilakukan itu. Kemudian juga seringlah untuk cuci tangan. Nah, itu kemudian adik-adik untuk pengobatan dari corona ini sendiri sampai detik ini masih diteliti. Jadi tidak ada yang pasti, misalnya corona ini sekian sakitnya, ini obatnya langsung. Nah, jadi tidak ada yang seperti itu. Sedang diteliti, kita doakan mudah-mudahan vaksinnya cepat segera bisa
digunakan. Nah, jadi untuk pengobatan dia sesuai gejala yang ada. Kemudian misalnya dia ada batuk, ada demam, nah kemudian diberikan vitamin. Nah itu untuk penanganan ini sendiri. Nah untuk pencegahannya sendiri seperti apa? Nah ini yang sangat penting. Untuk pencegahan yang paling utama itu adalah kita harus hidup ber-PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Memang gara-gara corona ini jadi hidup kita itu jadi seperti berubah total. Kita yang biasanya mensepelekan sesuatu, jadi kita memang harus wajib disiplin dengan diri kita sendiri. Nah, apa sih sebenarnya pencegahannya? Nah, yang pertama itu adalah cuci tangan. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, di sini saya tekankan juga untuk cuci tangan juga tidak sembarangan cuci tangan. Nah, jadi ada standar untuk cuci tangan itu ada 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Mungkin adik-adik di rumah boleh praktekkan. Saya juga mengingatkan bagaimana langkah-langkahnya. Saya akan praktekkan. Adik-adik yang menonton di rumah boleh ikuti saya 6 langkah cuci tangan. Jadi cara cuci tangan yang pertama itu adalah ketika kita membasahi tangan, kemudian kita menggunakan sabun, kita gosok telapak tangan kita. Nah, ketika langkah yang pertama adalah kita gosok telapak tangan, kemudian langkah yang kedua itu punggung tangan kita gosok bergantian kiri kanan punggung tangan. Kemudian yang ketiga adalah sela-sela jari kita bersihkan, kita gosok. Nah, kemudian yang keempat adalah kedua tangan saling mengunci. Nah, kemudian jempol, langkah kelima. Kemudian yang keenam adalah ujung-ujung jari. Saya ulang satu kali lagi, saya harap adik-adik menghafalkan ini. Yang pertama adalah telapak tangan dengan telapak tangan. Yang kedua punggung tangan kita bersihkan ketika kita cuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah sela-sela jari. Kemudian seperti ini kita bersihkan bagian tangan kita. Kemudian jempol kiri kanan gantian. Ujung jari. Kemudian baru kita cuci. Perlu diketahui cuci tangan ini cukup 60 detik, tidak perlu sampai bermenit-menit. Jadi kita bersihkan, yang penting kita selalu cuci tangan, jaga kebersihan tangan kita. Nah, jangan cuci tangannya kita dikobokan. Kita pakai air mengalir dan pakai sabun. Kemudian kalau bagi adik-adik yang pakai perhiasan atau pakai jam, alangkah baiknya sebelum cuci tangan perhiasannya dilepaskan dulu, kemudian jamnya dilepaskan. Karena apa? Virus ini bisa saja menempel di situ. Jadi misalnya kita cuci tangan, tapi kita pakai perhiasan, pakai jam, itu kan tidak ikut kita cuci. Takutnya virusnya menempel di situ, sama saja dan bohong kita cuci tangan. Nah itu salah satu cara pencegahan. Jadi setiap misalnya dari mana atau dari keluar rumah atau misalnya mau menyentuh sesuatu, mau makan, wajib cuci tangan. Yang kedua itu adalah menggunakan masker. Jadi kalau misalnya adik kalian keluar rumah wajib memakai masker. Nah, disiplin memakai masker. Jadi memakai masker ini juga punya langkahnya. Ternyata tidak sembarangan kita bisa pakai masker. Nah, kalau kita salah dalam melepaskan, maksudnya cara menggunakan masker, bisa saja percuma. Nah, saya akan berbagi trik bagaimana kita memakai masker. Jadi ketika kita memakai masker, boleh saja pakai masker kain. Yang pertama, kita pasang. Ketika kita memasang masker, usahakan untuk tidak menyentuh bagian dalam dari masker ini. Ini masker medis yang saya bawa, tapi boleh saja biarpun masker kain. Jadi ketika kita memasang ini, usahakan untuk menutup semua. Misalnya dari hidung sampai dagu. Jadi hidung, mulut, dagu semuanya tertutup. Kemudian kita pegang talinya, kita taruh di telinga. Nah, untuk keefektifan masker ini sendiri dia maksimal paling lama 4 jam. Kalau memang kita perlu di luar rumah dalam waktu yang lama, kalau sudah hampir 4 jam, ganti maskernya. Kita harus punya masker cadangan. Kenapa? Kita tidak tahu virus yang menempel di situ dari mana. Kalau terlalu lama kita pakai maka tidak efektif. Kemudian untuk masker ini sendiri, dia kalau misalnya masker kain wajib mempunyai lapisan untuk menyaringnya. Bisa juga ada masker yang ada kantong di dalamnya. Jadi boleh kita taruh tisu di dalam biar dia menangkal. Misalnya ada percikan dari luar, nah dia tidak langsung ke mulut kita. Kemudian kalau sudah menggunakan masker, maskernya dilarang ditaruh di dagu.
tetap berada di muka kita, tetap berada seperti posisi ini. Jangan maskernya turun ke dagu, ke telinga, saya kesana kemari, jangan. Kalau sudah dia turun ke dagu atau kemana, dah ganti, pakai yang baru. Karena apa? Ketika kita memakai masker, kita taruh di dagu, kemudian kita naikkan lagi ke hidung, sama aja dengan bohong. Kenapa? Ketika kita ketemu orang yang positif corona atau siapapun, kita tidak pernah tahu siapa yang terkena corona ini. Misalnya kita berdekatan, tiba-tiba saja ada percikan, misalnya ada virus lengket di leher kita atau di sekitar telinga. Nah, ketika kita melepaskan atau menaruh masker di dagu, kemudian kita taruh lagi ke mulut, maka virus-virus yang ada di leher atau di telinga kita dia akan kembali ke hidung atau mulut. Jadi disarankan kalau sudah pakai masker, tetap di situ posisi maskernya seperti ini. Jangan digeser-geser ke sana kemari. Biarkan saja seperti ini. Dan ketika kita melepas masker, cara melepasnya kita memegang di tali. Jangan sentuh bagian sini. Kita pegang talinya di sini. Kita lepaskan dari telinga. Lalu kita rendam air sabun. Kita rendam maskernya untuk dicuci ya, untuk masker kain. Nah, jadi itu trik untuk menggunakan masker. Nah, kemudian bagaimana lagi pencegahannya? Hindari sering memegang atau menyentuh wajah. Karena virus corona ini dia bisa masuk melalui hidung, mulut, melewati mata. Jadi, kalau tangan kita belum dicuci dan belum bersih, jangan menyentuh wajah. Nah, pokoknya jangan menyentuh wajah. Kalau memang nggak tahu wajahnya, pengen apa, cuci dulu tangan kita. Nah, itu salah satu trik bagaimana kita mencegah virus corona. Kemudian adik-adik sekalian, kami harapkan juga untuk menghindari kerumunan. Jangan berkumpul dengan orang banyak. Kenapa? Kita tidak pernah tahu virus itu dari mana saja bisa ada. Siapapun bisa kena virus corona ini. Karena semakin hari semakin meningkat terjadinya corona. Jadi hindari kerumunan. Jangan suka ngumpul-ngumpul, apalagi dalam jarak kurang dari 1 meter berdekatan. Jadi sebenarnya jarak kita itu paling tidak 1-2 meter dengan orang lain, biar droplet atau percikan liurnya tidak terkena kita. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi hindari kerumunan, kemudian hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, jaga jarak. Nah, itu yang sering disebut dengan physical distancing. Jadi kita jaga jarak 1-2 meter, tidak boleh berdekatan. Nah, kemudian selain membersihkan tadi, ketika adik-adik misalnya batuk atau bersin, gunakan etika batuk. Apa sih etika batuk itu? Nah, etika batuk itu adalah ketika kita batuk, mulut kita harus dalam keadaan tertutup. Kita tutup dengan tisu, kemudian buang tisunya ke wak sampah, kemudian cuci tangan dengan air mengalir ya, mengingat prinsip 6 langkah cuci tangan tadi. Jadi kalau misalnya batuk, jangan batuk di tengah orang. Nah, kemudian selalu gunakan masker keluar rumah tadi memang wajib. Nah, itu adalah pencegahan dari virus corona ini. Pencegahan agar kita tidak tertular. Memang terlihat sederhana, seperti cuci tangan, pakai masker, tapi ini yang membuat kita sering lupa ya, apalagi kalau cuci tangan, ada makanan sering kita langsung saja makan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi itu untuk virus corona ini sendiri. Nah, jadi kami harapkan setelah adik-adik tahu apa pengertian virus corona, kemudian bagaimana gejalanya. Kalau misalnya ada adik-adik yang misalnya ada batuk, ada demam, jangan dibiarkan. Segera datang ke fasilitas kesehatan, periksa kesehatannya. Kita menjaga-jaga takut terjadi virus corona ini. Karena apa? Memang ada yang bergejala dan tidak bergejala. Nah, kemudian juga bisa terjadi apalagi kalau misalnya ada yang sesak napas. Nah, mungkin adik-adik juga pernah mendengar istilah pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah salah satu bisa saja terjadi oleh infeksi coronavirus ini sendiri. Nah, jadi seseorang jadi sesak napas, kemudian paru-parunya menjadi radang. Jadi benar-benar mengerikan dari virus corona ini, banyak sekali yang bisa terjadi. Dan memang sampai saat ini
data dari angka kejadian virus corona ini semakin naik. Nah, jadi semoga saja jangan sampai adik-adik dari SMK 1 Tamiang Layang ada yang terpapar virus corona ini, karena sangat berbahaya sekali adik-adik. Nah, kemudian untuk virus corona ini, selain kita tadi sudah diungkapkan bahwa saat mencuci tangan, kemudian gunakan masker, nah kemudian hindari kerumunan, adik-adik juga perlu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, jangan begadang. Kenapa? Kalau misalnya kita kurang istirahat, yang ditakutkan adalah daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, nah itu kita bisa mudah terkena infeksi. Jadi kita mudah sakit. Nah, kemudian juga selain kita jangan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, paling tidak 8 gelas satu hari. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita biar kita tetap fit, tetap sehat. Kemudian boleh mengkonsumsi vitamin, kemudian jangan lupa untuk berolahraga. Nah, berolahraga yang teratur biar kita kuat, kemudian kita sehat. Nah, kita terhindar dari mudahnya terpapar dari virus corona ini sendiri. Nah, jangan sampai kita tertular virus corona. Jadi itu untuk pencegahan. Kemudian sudah tadi dijelaskan bagaimana gejala, kemudian bagaimana pemeriksaan corona, proses penyebarannya. Jadi memang begitu cepat, penyebarannya ini begitu cepat. Bahkan untuk saat ini untuk ruang isolasi itu sudah penuh. Jadi ada beberapa yang memang terpaksa harus dirawat di rumah, tapi tidak masalah asalkan dia tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap diam di dalam rumah. Jadi kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati, jangan suka nongkrong. Nah, itu kita takutkan kita bisa tertular karena siapa saja, bahkan teman kita pun bisa juga terkena virus corona ini. Nah, itu mengenai virus corona tadi. Jadi saya mau juga kasih tahu kenapa namanya kok jadi corona. Jadi perlu diketahui corona ini dia berasal dari bahasa Latin, jadi artinya mahkota. Kalau adik-adik sering nonton TV, itu di TV bentuk dari virus corona itu jadi dia seperti mahkota, makanya dinamakan dengan corona. Nah, sampai saat ini memang tidak tahu asal muasalnya itu dari mana, yang jelasnya itu tidak tahu, cuman taunya pertama kali terjadi di Wuhan ya, di Cina. Nah, itu untuk virus corona ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari virus corona ini sendiri, dan kami harapkan semoga setelah adik-adik semua tahu apa itu virus corona, kemudian bagaimana penyebarannya, kemudian setelah tahu gejalanya tadi ya, kemudian tahu bagaimana kok dia bisa dibilang corona, bagaimana sih diperiksa. Nah, kan kita sering mendengar di swab di ini. Nah, mungkin sudah tahu gambarannya, kemudian komplikasinya tadi seperti misalnya sesak napas, nah, kemudian bisa menyebabkan kematian, nah, kemudian bagaimana pengobatannya, kemudian dan pencegahan. Nah, karena yang paling utama adalah pencegahan. Jadi kalau adik-adik sudah bisa menerapkan bagaimana pencegahan ini, pokoknya di mana saja kita tetap harus disiplin dengan diri kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan. Nah, itu untuk adik-adik semua perlu diingat. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai virus corona atau coronavirus 2019 ya, COVID-19. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik, walaupun singkat. Semoga ini selalu diingat. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu ini, kita semua, bukan hanya adik-adik, bahkan saya sendiri, semoga kita bisa disiplin dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan karena kita mendengarkan new normal lalu kita seenaknya, tetapi di sini ada tanda kutipnya new normalnya. Jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat. Terima kasih.
demikian penyuluhan pandemi COVID-19 dan perlindungan diri dari penyebaran virus corona. Kami dari tim PPK SMK Negeri 1 Tamiang Layang mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas Dusun Timur yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian jangan lupa untuk anak-anak sekalian, siswa SMK Negeri 1 Tamiang Layang, supaya mengikuti kuis berhadiah ini yang nanti bisa kalian lihat di WA grup kelas. Nanti di sana akan dibagikan soal kuisnya. Silakan dijawab. Ada pilihan ganda dan ada berupa esai. Nah, nanti kami akan memilih pemenang 1, 2, 3 terbaiknya dan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan jangan lupa nanti jawaban yang kalian berikan itu akan kami terima paling lambat hari Jumat tanggal 18 September 2020. Dan setelah itu hari Sabtu kami akan umumkan pemenangnya. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan selalu dan salam sehat semua. Terima kasih.